Selamat pagi, semangat pagi juga. Kembali lagi kita belajar tentang debit. Kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Masih ingat ya rumusnya ya? Ada 3 unsur yang mempengaruhi debit, yaitu debit itu sendiri, volume, sama waktu. Kalau dalam bentuk segitiga, maka volume itu yang paling atas, debit, waktu. Jadi mencari volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu. Mencari debit sama dengan mencari debit sama dengan volume dibagikan dengan waktu. Mencari waktu sama dengan volume dibagikan dengan debit. Itu harus ingat rumusnya ya. Nah, supaya lebih mudah, kita akan masukkan ke dalam contoh soal. Ini contoh soalnya. Ibu bacakan. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Kita akan coba mencari penyelesaian. Nah, untuk mencari penyelesaian, kita analisa dulu soalnya apa aja yang diketahui. Yang pertama di sini adalah mengalirkan air sebanyak, ini berarti desimeter kubik volume, berarti itu satuan volume. Jadi diketahui volume sama dengan, kita singkat aja ya, 1200 desimeter kubik. Apalagi yang diketahui? Waktu. Nih, waktu sama dengan 3 detik. Sementara yang ditanya adalah berapakah debit air? Berarti debit. Masih ingat rumus debit ya? Debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Maka ini kita ganti dengan angka ya. 1200 desimeter kubik dibagi dengan 3 detik. Ya, jadi 1200 desimeter kubik dibagi dengan 3 detik, maka debit sama dengan, pembagiannya gampang ya, tinggal bilangan ini aja, kita bagikan 12 bagi 3, 4, tambahkan nolnya 2, jadi 400, jangan lupa satuannya, desimeter kubik per detik. Nah, jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Oke, itu contoh soal 1. Jadi kita analisa soalnya, kita masukkan ke rumus, maka akan ketemu jawabannya. Supaya lebih paham, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Perhatikan, dibacakan ya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai dia penuh? Oke, kita analisa lagi. Ini adalah penyelesaian. Penyelesaiannya yang pertama diketahui adalah debit sama dengan 0,8 liter per detik ini ya. Kemudian apalagi? Volume. V sama dengan 160 liter. Yang ditanya apa? Waktu. Waktu sama dengan, seperti rumus segitiga tadi, waktu itu di bawah jadi dia dibagi. Jadi waktu sama dengan volume dibagi dengan debit sama dengan, kita ganti dengan angka-angkanya, volumenya 160 liter dibagikan dengan 0,8 liter per detik. Karena ini sama-sama liter, hilang ya. Nah, kemudian kita bagikan 160 bagi 0,8. Wah, bagi desimal Bu, gimana tuh? Nggak apa-apa, boleh kita hilangkan desimalnya, boleh juga ini kita ganti jadi pecahan. Jadi kalau kita ganti dia jadi pecahan, seperti tadi satu angka di belakang koma seperti yang sudah kita pelajari, maka 0,8 sama dengan 8 per 10. Tinggal kita ganti, berarti ini sama dengan 160 dibagi, masih ingat? Kalau bagi, karena ini kan pecahan, berarti dalam pembagian pecahan, bagi kita ubah langsung jadi kali aja ya. Dikali, ini kita balikan 8 per 10, berarti kebalikannya adalah 10 per 8. Nah, kalau udah begini, bisa kita sederhanakan antara atas dan bawah. 160 ini artinya 160 per 1, atau ini adalah pembilang. Pembilang penyebut bisa kita sederhanakan. Nah, sama-sama bagi 8 ya, ini jadi 1, 16 bagi 8 itu 2, karena ada 01 di sini, tambahkan nolnya di sini, kalikan 20 kali 100 sama dengan 200, satuannya waktu detik.
waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh adalah 200 detik. Nah, nanti di soal kita akan disuruh mengubah-ubah satuan. Jadi karena ini lebih dari 60, detik ini bisa kita ubah juga ke menit. Caranya adalah, masih ingat ya, kita bagikan 200 dibagi dengan 60 ya. 200 bagi 60 bisa berapa? 3. 60 kali 3 180. 0 10 kurang 8 2, jadi 320/60. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Jadi sama dengan ini, jadi bagi 2 ini 1, ini bagi 2 3. Jadi 200 detik sama juga dengan 1/3 menit. Jadi dengan waktu 1/3 menit, maka akan penuh terisi bak tersebut. Oke, kita lanjutkan contoh ketiga. Perhatikan, Ibu bacakan soalnya buat kalian ya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 3 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Ini cari volume. Kalau tadi kita sudah cari debit, sudah cari waktu, sekarang kita cari volume. Kita tuliskan dulu penyelesaian. Oke. Yang diketahui apa? Debit. Dari satuannya kita bisa tahu debit ya, satuan waktu per satuan volume per satuan waktu. Debit sama dengan 5 liter per menit. Apalagi yang diketahui? Sampai penuh mengisinya 2 jam, berarti waktunya diketahui sama dengan 2 jam. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume. Masih ingat rumus volume paling atas, jadi debit kali waktu. Tapi di sini ada masalah. Di sini satuannya menit, waktunya di sini jam seperti yang kemarin. Jadi kita harus ubah salah satu. Lebih mudah kalau kita ubah waktunya ke jam, ke menit. Ya, karena tinggal dikali 60 sama dengan 120. Kita operasi hitungkan. Debitnya sama dengan 5 liter per menit dikali dengan 120 menit. Menit ke menit langsung kita hilangkan saja ya. Jadi ini sama dengan, tinggal dikali 5 kali 120, 5 kali 0 0, 5 kali 2 10, simpan 1, 5 kali 1 5 tambah 1 600. Jadi jawabannya adalah 600 liter. Nah, jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 600 liter. Ya, demikian anak-anakku cara menyelesaikan debit dalam kehidupan sehari-hari. Semoga paham ya. Nanti kita akan mengerjakan latihan soal supaya lebih menguasai. Oke, bye-bye. Tetap semangat belajar. God bless you all.